Halo guys, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Roy sebagai Santoso dengan NIM 23111160. Saya Dina Nabila Wiham dengan NIM 2311469. Saya Nia Melina dengan NIM 2303747. Oke, kita akan membahas Teknologi terhadap kesehatan mental anak. Di era digital saat ini, anak-anak kita semakin terpapar oleh berbagai konten negatif di dunia maya. Hal ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental mereka. Kita akan mengeksplorasi solusi yang dapat membantu melindungi dan mendukung kesehatan mental anak-anak. Mari kita lihat bagaimana inovasi dapat menjadi alat yang kuat dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif untuk generasi mendatang. Solusi yang dapat diambil yang sesuai dengan SDGs diantaranya: pertama, penting untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi orang tua. Program kesadaran dan edukasi dapat membantu mereka memahami resiko konten negatif dan cara melindungi anak-anak mereka. Melalui pelatihan, orang tua dapat belajar tentang penggunaan teknologi yang aman dan membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Selanjutnya, pelatihan keterampilan emosional sangat penting. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana mengenali dan mengelola emosi mereka. Program-program ini membantu anak-anak mengembangkan ketahanan mental dan cara menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dapat dicapai melalui program anti kekerasan. Ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Melalui program-program ini, anak-anak belajar untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan memahami pentingnya empati. Regulasi untuk platform digital juga menjadi bagian penting dalam melindungi anak-anak. Penting bagi pemerintah dan penyedia platform untuk menerapkan kebijakan yang melindungi anak dari konten negatif. Dengan adanya regulasi yang ketat, anak-anak dapat menjelajahi dunia digital dengan lebih aman. Selanjutnya saya akan membahas permasalahan ketika seorang anak berlama-lama di depan layar teknologi. Misalnya menghabiskan waktu yang lama untuk bermain game dan menonton video. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan mereka. Dari data Smart Insight Februari pada tahun 2019, pengguna media sosial terhitung 3,2 miliar pengguna atau setara dengan 46% populasi dunia. Di Indonesia sendiri, berada di peringkat kelima pengguna sosial media terbanyak. Dengan adanya permasalahan ini, ada pun solusi yang dapat diterapkan. Solusi yang pertama, kurangi penggunaan handphone. Batasi penggunaan handphone untuk aktivitas yang lebih produktif. Solusi yang kedua, tekankan tidur yang cukup. Pastikan anak-anak mendapatkan tidur yang berkualitas agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Solusi yang ketiga, jauhi layar saat makan, tidur, atau waktu keluarga. Ciptakan kebiasaan positif dengan menjauhkan perangkat elektronik selama waktu-waktu penting tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang dampak teknologi terhadap kesehatan mental anak. Di sini saya mengangkat tema tentang penggunaan media sosial dengan topik hangatnya yaitu tentang bullying. Karena di era digital saat ini, bullying tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga telah merambah ke dunia online melalui cyberbullying. Dengan semakin luasnya penggunaan media sosial, anak-anak seringkali menjadi target perundungan secara online. Yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Korban cyberbullying seringkali mengalami tekanan mental yang sangat signifikan
mereka menjadi terlalu fokus pada citra diri mereka di media sosial. Mereka harus tampil sempurna untuk menghindari kritik atau ejekan dari orang lain. Akibatnya, banyak anak kehilangan rasa kepercayaan diri mereka dan juga bahkan pendirian mereka sendiri karena takut dibully. Mereka cenderung mengikuti apa yang dikatakan orang lain meskipun bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Untuk solusinya sendiri, kalian bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu sendiri adalah salah satu solusi yang penting, yaitu literasi digital. Anak-anak harus diajarkan untuk memahami bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan mengenali tanda-tanda cyberbullying agar mereka dapat melaporkannya dengan tepat. Selain itu, pentingnya untuk membangun komunikasi terbuka antara anak dan juga orang tua. Dengan demikian, anak-anak merasa aman untuk menceritakan apa yang mereka alami di dunia maya, termasuk jika mereka menjadi korban perundungan. Mengajarkan anak untuk mempertahankan identitas diri juga sangat penting. Anak harus tahu bahwa pendapat orang lain di media sosial tidak mendefinisikan nilai mereka. Terakhir, dorong anak untuk menggunakan fitur keamanan di media sosial, seperti memblokir akun negatif atau menjaga privasi mereka, agar mereka terhindar dari interaksi yang bersifat merugikan. Dengan pemahaman dan juga dukungan yang tepat, kita bisa membantu anak-anak menghadapi tantangan cyberbullying dan mengembangkan kepercayaan diri mereka di dunia digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you.